Bab 406, Sky Quarter. Kedua murid yang mengawal Bai Xiaochun berdua mengenakan jubah kuning, dan memandang Bai Xiaochun lebih dari beberapa kali ketika mereka berjalan. Tampaknya tidak yakin apa yang harus dilakukan padanya. Bagaimanapun, dia membuat keributan pada saat kedatangannya. Biasanya, dua murid berjubah kuning ini cukup keras dalam perlakuan mereka terhadap pendatang baru, tetapi untuk beberapa alasan, mereka bersikap sangat sopan kepada Bai Xiaochun. Sky Quarter Rainbow memiliki 10 halls, salah satu dari mereka menjelaskan, dan semua murid berjubah kuning yang baru dipromosikan akhirnya bergabung dengan salah satu dari mereka. Proses seleksi tidak terjadi setiap kali seorang murid dipromosikan, melainkan dalam kelompok, satu kali per tahun. Namun, keberuntunganmu berjalan kuat, rekan Daois Bai, kata yang lain. Kami hanya memiliki 4 bulan untuk pergi sampai forum pemilihan hall berikutnya. Tidak hanya keduanya menjelaskan bagaimana hal-hal bekerja pada Sky Quarter Rainbow. Mereka juga menjelaskan tanggung jawab barunya. Salah satu alasan Sky Quarter Rainbow dibagi menjadi 5 cincin adalah karena 10 halls. Cincin bagian dalam adalah tempat tinggal penguasa puncak, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana tanpa dipanggil. Adapun daerah lain, mereka disisihkan untuk digunakan oleh 10 halls. Terakhir kali Bai Xiaochun berada di sini, dia hanya melewati, tapi kali ini, berkat pengenalan yang diberikan oleh dua murid ini, dia sudah mencapai pemahaman yang jauh lebih baik tentang Sky Quarter Rainbow. Meskipun disebut pelangi, sebenarnya tanah itu rata di dalam seperti lokasi lainnya. Ada langit 7 warna di atas kepala, dan tanah di bawah kaki mereka juga menampilkan 7 warna, meskipun pada umumnya itu tidak terlihat karena batu kapur hijau yang menutupi hampir semuanya. Satu-satunya tempat di mana kotoran 7 warna terlihat di pegunungan abadi yang naik di lokasi tertentu. Apa yang meninggalkan kesan terdalam dari semua pada Bai Xiaochun adalah betapa lembut dan lembutnya energi spiritual itu. Dia sudah bisa mengatakan bahwa itu akan sangat mudah diserap, dan tidak akan mengarah pada drainase energi yang menakutkan yang biasa terjadi di Sky City. Dari titik pandangnya saat ini, Bai Xiaochun dapat melihat ke samping dan melihat bukit-bukit dan gunung-gunung yang ditumbuhi tanaman hijau diselingi dengan badan air biru, yang merupakan tanah Heavenspan. Ada juga saluran air keemasan yang membentang sejauh mata memandang, yaitu Sungai Heavenspan. Di arah lain adalah lautan luas dan tak terbatas. Terakhir kali Bai Xiaochun berada di sini, dia datang ke cincin bagian dalam, dan tidak bisa melihat banyak. Namun, pada saat ini, dia berada di lingkaran luar, dan dapat melihat perairan emas yang indah di laut. Kemegahan yang tipis menyebabkan dia terkesiap kaget. Lebih jauh lagi, kekuatan energi spiritual di laut itu tampak di luar imajinasi. Itu bahkan menyebabkan ombak besar berguling-guling di permukaan air, yang tabrakannya bahkan mencapai sampai ke pelangi dan telinga Bai Xiaochun. Itu Laut Heavenspan, gumamnya, terguncang. Kedua pembudidaya yang mengawalnya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang muncul di wajah mereka. Setelah semua, menjadi murid berjubah kuning di Starry Sky Dao Polarity Sect benar-benar posisi yang mulia. Salah satu dari mereka tersenyum. Betul, hanya murid yang dipromosikan ke level berjubah kuning yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini dan menikmati pemandangan Laut Heavenspan yang megah. Laut itu membentuk pusat tanah Heavenspan, dan merupakan sumber energi spiritualnya. Itu adalah laut yang tidak akan pernah mengering, laut yang akan berkembang selamanya. Saat Bai Xiaochun memandang Laut Heavenspan, dia terpukul dengan dorongan tiba-tiba untuk terbang keluar dan menjelajahinya. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya untuk melihat kapal perang kuno yang ada di atas air terjun. Dari sudut pandang ini, terlihat jelas. Warnanya gelap gulita, dan tampak dalam keadaan rusak parah dan bobrok, terutama layarnya. Di dalam kapal, sosok-sosok menakutkan yang menakutkan melayang di sana-sini. Melihatnya saja menyebabkan rambut Bai Xiaochun berdiri tegak, dan dia dengan cepat membuang muka. Saat mereka berjalan, Bai Xiaochun melihat pembudidaya lain yang tinggal di Sky Quarter Rainbow. Mereka semua adalah murid berjubah kuning, tanpa satupun yang mengenakan jubah hijau atau cian. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, murid berjubah hijau dan berjubah sian itu sangat langka, atau tinggal di daerah yang berbeda. Seperti yang dia ingat dari terakhir kali di sini, para pembudidaya sangat menyendiri dan dingin. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain, paling-paling, mereka sesekali bertukar pandang. Karena itu, Sky Quarter Rainbow adalah tempat yang sangat sepi. Bai Xiaochun tidak terbiasa dengan keheningan seperti itu, tetapi hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan tentang itu.
Para pembudidaya yang mengantarnya akhirnya membawanya ke lokasi di mana murid baru diminta untuk check-in. Dia menyerahkan medali identitasnya untuk diperiksa, dan kemudian diberi jubah kuning dan kunci slip giok ke gua abadi. Setelah bertukar beberapa kata perpisahan, kedua murid yang telah membawanya ke titik ini mengambil cuti mereka. Bai Xiaochun mengukur sekelilingnya, merasa sangat tidak pada tempatnya dan sangat sendirian. Sambil mengerutkan kening, ia mengikuti peta di slip batu giok sampai ia menemukan gua abadi di ujung cincin kelima. Itu adalah gua abadi yang sangat biasa, dan satu-satunya hal yang baik tentang itu adalah bahwa jika dia berdiri di jendela, dia bisa melihat sekilas laut yang jauh di kejauhan. Gua itu relatif kecil dan biasa, tetapi sebagian besar murid yang baru dipromosikan akan senang diberi tempat tinggal seperti itu. Yang jauh melebihi standar dari hampir setiap pembudidaya di Sky City. Tapi untuk Bai Xiaochun, itu seperti gubuk dibandingkan dengan kamarnya di kedai minumannya. Sambil menghela nafas, dia berdiri di sana, memandang sekeliling dengan pandangan kosong, lalu mengundurkan diri dari kemalangan dan mulai merapikan tempat itu. Beberapa saat kemudian, dia duduk bersila untuk berkultivasi. Seiring sesi kultivasinya berkembang, ia menjadi semakin tenang. Benar saja, kemajuannya melampaui apa yang bisa dia capai di Sky City, dan ditambah lagi, tidak ada drainase energi. Sekali lagi, dia dipenuhi dengan sensasi bahwa dia tidak perlu makan makanan. Dengan setiap napas yang ia ambil, energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam dirinya, mengisi tubuhnya, berputar-putar di sana-sini. Perlahan-lahan, Bai Xiaochun membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Selama 10 hari berikutnya, ia menghabiskan banyak waktunya dalam kultivasi, tetapi juga meluangkan waktu untuk menjelajahi dan membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Setiap kali dia bertemu sesama murid, mereka memperlakukannya dengan sangat dingin. Bahkan jika dia memanggil salam, mereka akan mengabaikannya. Namun, ia segera mendapatkan perasaan yang baik tentang kekuatan sebenarnya dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Selama 10 hari itu, dia menyadari bahwa hampir semua murid berjubah kuning yang dia temui di Sky Quarter Rainbow adalah pembudidaya inti formasi. Meskipun beberapa berada di yayasan pendirian, sebagian besar dari mereka berada di tahap Quasi-Core. Semua orang memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, yang cukup mengejutkan bagi Bai Xiaochun. Dia juga bertanya tentang lokasi mana Living Mountain Enchantation dimaksudkan untuk dibudidayakan, tetapi kecewa menemukan bahwa itu sama sekali tidak ada di Sky Quarter Rainbow. Sebaliknya, itu berada di tingkat kedua pelangi, di mana pemimpin sekte tinggal. Menatap pelangi di atasnya, dia bergumam, pada tingkat kedua, ada 2 pelangi, yang satu di sebelah kiri untuk para deva, dan yang di sebelah kanan disisihkan untuk pemimpin sekte. Serta berbagai pelatihan alasan dan cobaan oleh api. Dia adalah pendatang baru, dan karena semua orang begitu dingin dan acuh tak acuh, tidak mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Setelah menjadi murid berjubah kuning, ada batasan tertentu untuk kembali ke Sky City. Pembatasan seperti itu tidak benar-benar berlaku untuk orang-orang seperti Li Yuansheng dan teman-temannya, tetapi bagi Bai Xiaochun, kembali ke kota adalah cobaan yang sangat rumit. Namun, slip batu giok masih bisa digunakan untuk berkomunikasi, dan dia segera mendapat kabar dari guru Dewa Diviner dan pelindung Dao lainnya. Setelah kepergian Bai Xiaochun, suasana di Azure Dragon Society berubah sangat suram. Namun, setelah melakukan beberapa penyesuaian pada margin keuntungan, mereka cukup yakin bahwa mereka akan mampu bertahan. Meskipun Celestial Sky Society telah mulai menyebabkan lebih banyak masalah, mereka masih takut Bai Xiaochun, dan dengan demikian, tidak melakukan sesuatu yang terlalu agresif. Para pelindung Dao juga mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk menangani beberapa urusan penting mengenai kedai minuman. Dan kemudian melakukan yang terbaik untuk dipromosikan ke distrik pelangi juga. Itu membuat Bai Xiaochun sangat bersemangat. Tanpa semua pelindung daunnya, dia sebenarnya sangat bosan, dengan sedikit yang bisa dilakukan selain menumbuhkan teknik hidup selamanya yang abadi dan mantra Will Evolving School Frigid School. Hal-hal berjalan seperti itu selama sekitar 1 bulan, sampai suatu hari di tengah sesi kultivasi, ekspresinya tiba-tiba berkedip. Melambaikan tangannya, dia mengirim pintu gua abadi berderi terbuka, mengungkapkan sosok yang mendekat, bermandikan sinar matahari pagi. Ketika orang itu melihat pintu gua abadi terbuka, dia berhenti di tempat untuk sesaat, tampaknya dalam pikiran, sebelum melanjutkan ke depan lagi. Segera, wajahnya yang tampan dan suram terlihat jelas. Dia tak lain adalah Song Ke.
Lebih bodoh, Bai Xiaochun berseru dengan gembira saat dia berdiri. Tepat ketika dia akan bergegas ke depan untuk menarik Song Ke ke dalam, Song Ke mendengus dingin dan mengambil beberapa langkah mundur, menolak untuk masuk. Bai Xiaochun, katanya dengan suara berbatu, detail tentang kenaikan pangkatku menjadi murid berjubah kuning tidak penting. Yang penting adalah aku berhutang budi padamu karenanya. Ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui sejak kamu baru, jadi dengarkan. Pertama, dalam 3 bulan, kamu dan aku akan menjadi bagian dari forum pemilihan aula. Karena aku tiba di sini sedikit sebelum kamu melakukannya, aku telah belajar beberapa hal tentang itu. Ada beberapa aula yang diinginkan banyak orang untuk masuk, sebagian besar karena mereka lebih aman, dan bahkan dapat mengarah pada peluang yang menguntungkan. Beberapa contoh adalah aula teknik magis, aula pembela, dan aula peningkatan roh. Namun, beberapa aula dianggap berbahaya, dan ada tingkat kematian yang tinggi di antara para murid yang bergabung dengan mereka. Yang paling menonjol di antara mereka adalah aula operasi terselubung dan aula pembunuh iblis. Hati-hati saat waktunya tiba. Kedua, selama bulan sejak kamu tiba, tersebar kabar bahwa seseorang keluar untuk membuat kamu kesulitan, atau lebih buruk. Kamu harus mempertimbangkan siapa itu yang mungkin kamu telah tersinggung dan mengambil tindakan pencegahan. Dengan pandangan akhir pada Bai Xiaochun, Song Ke berbalik dan pergi. Rupanya, satu-satunya alasan kedatangannya adalah dalam upaya untuk membayar utangnya.